Kami menerapkan Baik, langsung saja saya mulai. Pada laporan awal observasi yang bertepatan pada tanggal 1 Maret, berlangsungan dengan penyerahan surat dikti dan surat tugas kampus ke sekolah sasaran yakni SDN Gunung Sindur 3. Pada observasi awal, kami mendapatkan informasi bahwa pembelajaran yang dilakukan di SDN Gunung Sindur 3 yaitu dibagi menjadi 2 sesi dan terkadang melakukan pembelajaran jarak jauh atau online. Terdapat 18 kelas yang masing-masing kelasnya terdapat 3 rombel. Dalam satu kelas, kurang lebih terdapat 30 siswa. Nah, pada observasi awal yang dilakukan, di sekolah ini memiliki kelengkapan sarana dan prasarana seperti perpustakaan, ruang guru, ruang kepala sekolah, musola, toilet, tempat mencuci tangan, kantin di area luar dan di daerah dalam sekolah. Lalu terdapat juga beberapa ruang kelas. Selanjutnya akan saya jelaskan ya Pak mengenai laporan program kegiatan bulan Maret. Yang pertama program yang kami sediakan, yang kami jalankan itu yang pertama adalah merapikan kembali perpustakaan. Jadi awal itu perpustakaan sekolah sudah diperbaiki di bagian atapnya, tapi buku-buku itu belum tersusun secara rapi. Sebagian besar buku juga masih berada di musola dan di ruangan. Jadi pada saat itu kan perpustakaan itu masih bocor, jadi masih diungsikan di musola. Jadi kami melakukan pembenahan seperti memindahkan buku-buku dari musola ke perpustakaan. Terus lalu buku-bukunya kami susun seperti yang ada di sini, Pak. Sudah kami susun, ada kami. Selanjutnya ini ada video kegiatan. Video kegiatannya, Pak. Next saya bisa. Udah pulang katanya.
Aku nanya, aku ayam mana ge ditimba. Isin lagi kamar. Segala ayah album dulu kayaknya. Ibunya nggak ada. Bu siapa? Oh, jadi Bu Risa. Bentar ya Pak, maaf dosen. Oh, lagi online. Nah, Pak, di selanjutnya ini yang kedua program yang kami laksanakan ini adalah program kegiatan AKM bersama kelas 5. Jadi sebelum AKM ini kami melakukan pengayaan soal terlebih dahulu supaya anak-anaknya lebih mengerti lagi tentang soal AKM itu, Pak. Kebetulan soal yang diberikan itu adalah soal dari pusat, terus karena adanya berbagai kendala, jadi AKM itu baru bisa dilaksanakan kemarin oleh 1 siswa saja, Pak. Jadi kendala yang terjadi itu pertama ada laptopnya terbatas. Karena kita hanya 3 mahasiswa, kemarin 3 laptop ini hanya 1 yang bisa, Pak. Kebetulan karena aplikasi yang dijalankan kadang gagal, kadang jaringannya juga nggak masuk gitu, Pak. Jadi untuk program yang akan dilaksanakan, kita di sini baru ada 5 program. Yang pertama, kami menerapkan program literasi dan numerasi kepada siswa sesuai dengan yang diinginkan oleh kampus Merdeka. Yang kedua itu menayangkan suatu video tentang edukasi bagi siswa dan siswi, seperti video tentang sistem di ruang angkasa, video membacanya, video untuk membangun semangat belajar, membaca buku online bersama-sama, dan lain-lain, masih banyak videonya. Yang ketiga itu, kita itu membantu siswa, khususnya itu untuk kelas dasar atau untuk kelas bawah, dalam membaca, berhitung, dan menulis. Lalu yang keempat itu mengadakan kegiatan field trip, yaitu kegiatan bermain dan belajar di luar kelas atau lingkungan sekolah. Contoh dari kegiatannya ini yaitu membuat karya seni dari bahan limbah. Selain itu kita belajar dengan bercocok tanam agar lebih kenal dengan alam sekitar. Karena kegiatan field trip ini membantu sifat seseorang siswa itu menjadi lebih kreativitas lagi, Pak, terhadap lingkungan, terus menjadi tanggung jawab lagi biar bisa berkarya sesuai dengan yang mereka inginkan, Pak. Jadi pembelajaran itu tidak hanya di dalam kelas, tapi di luar kelas mereka tuh bisa, Pak, seperti di lingkungan sekolah, entah itu di lapangan, di tempat-tempat yang tertentu yang ada di sekolah, Pak. Jadi bisa berkreasi. Jadi kayak ada bercocok tanam tadi seperti itu, kayak ada penghijauan gitu, Pak. Mungkin next. Lalu selanjutnya di sini ada referensi untuk baca cerita online yang bisa dibaca bersama. Di dalam web ini pula terdapat video membaca nyaring yang bisa ditonton bersama siswa. Jadi di sini nanti ada cerita yang bisa kita gunakan untuk kegiatan literasi. Lalu di sini ada jenjangnya gitu, jadi bisa dari kelas 1 sampai kelas 6. Lalu selanjutnya juga ada modul literasi dan numerasi yang kita jadikan sebagai referensi dalam menjalankan program ini. Di dalam ini udah ada lengkap dari kelas 1 hingga kelas 6 dan dibagi per tema dan subtemanya. Lalu kami juga sudah membuat timeline yang berisi jadwal, kelas, waktu pelaksanaan. Nantinya timeline ini akan
kami kirim kembali melalui WhatsApp. Baik Bu, mungkin sekian yang bisa kami presentasikan. Mungkin ada tanggapannya Bu. Dari Bapak ada tambahan tentang forum komunikasi Bapak terkait terhadap dosen pembimbing kita? Mungkin bukan tanggapan ya Pak, mungkin dari sekolah dulu menyampaikan barangkali dari yang sudah dilaksanakan oleh mahasiswa seperti apa gitu, kemudian untuk selanjutnya untuk pelaksanaan atau perwujudan program-program selanjutnya mungkin baiknya seperti apa, karena ini forum komunikasi jadi mungkin bukan hanya mempresentasikan tapi mungkin masukan dari sekolah gitu, atau mungkin kritikan dari sekolah terkait pelaksanaan. Halo? Tentang forum komunikasi gimana Pak tanggapan? Ya itu sih baik ya, sudah kita lihat ya, semuanya itu sudah berjalan dengan baik ya. Mungkin masih juga kita belajar lagi ya, kalau melihat program-program yang sudah berjalan itu sudah baik lah gitu ya, termasuk kepada pembinaan siswa, kemudian dalam melaksanakan kemarin juga perbaikan peraturan dari peralatan itu sudah baik. Dan kami pihak sekolah sangat bersyukur sekali atas semua. Terkait dengan AKM Pak, dengan siswa Bapak, kan kita 5 sudah waktu itu simulasi juga sudah. Iya. Ya kalau dengan itu ya saya juga secara pribadi gitu ya, itu sangat berterima kasih sekali dengan adanya kegiatan ini ya, karena banyak sekali membantu, apalagi di sekolah begini juga ini kan itu siswanya banyak ya, jumlah siswanya itu sangat luar biasa, bahkan sebelum Sindur ini adalah terbanyak gitu. Tapi dengan ada bantuan ini ya alhamdulillah ya, namanya kita manusia ya, guru gitu ya, ya mungkin tidak selamanya bisa melaksanakan tugas, ada saja kadang-kadang kendala-kendala yang terjadi pada kita sebagai manusia. Nah dengan adanya kegiatan seperti ini ya, ada kegiatan mahasiswa ini ya bisa menutupi akan hal itu, sehingga pelaksanaan pembelajaran di kelas itu bisa terbantu. Baik Pak, terima kasih banyak masukannya Pak. Barangkali yang perlu didiskusikan adalah halo? Ya. Barangkali ada yang didiskusikan adalah program-program kerja utama dari kampus mengajar, diantaranya adalah literasi sama literasi numerasi, dan kemarin itu ada dan profil pelajar Pancasila. Nah dari program kemarin literasi turunannya itu ada pengujian AKM ya, yang kemarin tuh belum bisa dilaksanakan dengan baik, dan saya kan tiap minggunya diskusi dengan mahasiswa, kemudian juga melihat laporan gitu dari yang kemarin tuh kendalanya selain kendala teknis ada juga kendala dari segi pengerjaan soal. Memang mungkin ini hal baru ya di sekolah untuk AKM karena masih banyak pertanyaan terkait pelaksanaan AKM, kemudian juga ternyata siswa juga masih belum siap dalam menghadapi soal-soal, karena yang dimasukkan di AKM mungkin barangkali soal-soal yang belum terbiasa mereka kerjakan, karena memang patokannya adalah PISA gitu, patokannya adalah soal-soal yang sering dikeluarkan atau diteskan untuk di internasional gitu. Nah, diantaranya adalah pengujian analisis. Memang kalau untuk SD memang tidak terlalu tinggi, tidak seperti SMP, tapi memang
ternyata ketika mereka menghadapi soal gitu ya, soal-soal yang mungkin kalau selama ini soalnya cerita gitu ya, menganalisis soal cerita. Nah, sedangkan ini menganalisis tabel, menganalisis bacaan artikel dan lain-lain, sehingga mereka bisa menjawab pertanyaan itu gitu. Jadi sifatnya logika sih Pak, logika dengan analisis gitu ya. Nah, itu kami akan menindaklanjuti barangkali dari situ tidak hanya berhenti untuk persiapan AKM saja rasanya gitu. Ini pendampingan ini harus terjadi gitu. Jadi memang program yang tadi mungkin ditampilkan oleh rekan-rekan mahasiswa itu adalah program yang mungkin selanjutnya itu akan grow up Pak gitu. Jadi kami juga akan menyesuaikannya walaupun sudah punya program, tapi lihat lagi di lapangan, lihat lagi kondisi, barangkali program itu akan selalu berubah atau barangkali dari sekolah ada masukan gitu, ternyata ini nih anak-anak nanti dibantu ini, atau mungkin nanti guru ada mau pelatihan apa atau misalkan mau pembinaan apa gitu. Nah, nanti mungkin bisa itu sesuai dengan kebutuhan sekolah. Jadi kami sangat berterima kasih untuk SDN Gunung Sindur 3 sudah berkoordinasi, sudah memberikan masukan. Tadi dari Pak Dedi juga memberikan masukan ya dari mewakili sekolah bagaimana baiknya. Mungkin selebihnya ini kan hanya forum komunikasi sebetulnya yang formal ya, yang terlaporkan dan didokumentasikan, tapi selebihnya saya rasa setiap hari atau setiap saat Bapak Ibu guru di SD Gunung Sindur 3 ataupun Bapak Kepala Sekolah nanti kalau ada masukan terkait pelaksanaan, misalkan ya ternyata kemarin pelaksanaannya kurang berhasil atau kurang baik, misalkan ada masukan atau mungkin ada tambahan yang kira-kira dibutuhkan atau memang ini sangat urgent nih untuk di SD, bukan hanya membantu mengajar di kelas saja, tapi mungkin hal-hal yang sifatnya ini ke depannya membantu kualitas sekolah jadi lebih baik, kualitas pembelajaran ataupun output dari siswanya gitu. Itu Bapak yang mungkin bisa kami sampaikan. Jadi mohon masukannya ya Pak, kalau misalkan nanti ada hal yang ataupun misalkan ternyata pelaksanaan program ini kurang efektif atau apa, sehingga nanti mahasiswa akan mereview kembali pengerjaan atau pelaksanaan programnya. Jadi kalau misalkan ada yang perlu direview atau mungkin ternyata ini pelaksananya ada yang menyulitkan siswa misalkan, atau mungkin secara teknis jadi ribet ke guru gitu. Dan nanti kami akan perbaiki gitu seiringnya berjalannya waktu atau mungkin gitu Bapak. Baik, Pipi, mangga dilanjutkan lagi. Agenda selanjutnya apa? Tadi ada itunya, coba lihat timeline-nya. Ada timeline itunya. Iya, share screen lagi. Silahkan berikutnya agendanya apa? Atau mungkin kalau dari sekolah ada tanya jawab dengan mahasiswa, boleh Bapak terkait pelaksanaan program yang sudah dilaksanakan. Mungkin sudah selesai Bu, tadi kita sudah paparkan semuanya. Kalau misalnya sudah selesai, apakah mau ditutup atau seperti apa? Silahkan di. Wah Bu, tidak terdengar.
Kan kalau mau dilanjutkan ke agenda lainnya, Sudah Bu, udah selesai. ya silakan ditutup berarti. Oh iya, mungkin sekian yang bisa kami presentasikan untuk saat ini. Mungkin kedepannya nanti bila ada waktu atau kesempatan yang lain kita bisa bicarakan kembali tentang program yang mungkin ditambah atau dikurangkan atau dirubah. Ya Bu, Pak, terima kasih sebelumnya atas waktunya. Mungkin kita cukupkan sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.